Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam kajian rutin membaca kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab maja'a fil kuhan, bab tentang perdukunan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab maja'a fi sihir, bab tentang sihir, kemudian babu bayani syai'in min anwa'is sihir, macam-macam sihir. Sekarang kita membahas bab yang ke-26, babu maja'a fil kuhan wa nahwihim, bab tentang dukun, tukang ramal, dan sejenisnya. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Al-kahin huwa alladhi ya'khudhu an mustarikhis sama' wa kanu qabla al-mab'athi kathiran. Wa amma ba'da al-mab'ath fa innahu qalil li'anna Allah ta'ala harasa as-sama'a bisyuhub. Yang artinya, al-kahin dialah yang mengambil berita dari langit, mendengar berita dari langit. Dan mereka ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, banyak. Adapun setelah diutusnya menjadi Nabi dan Rasul, maka mereka ini jumlahnya sedikit. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala
harasa as-samaa bisyuhub. Beliau Allah Subhanahu wa taala menjaga langit dengan meteor-meteor. Wa aktsar ma yaqa'u fi hadhihi al-ummah ma yukhbiru bihi al-jinn awliya'ahum min al-ins 'an al-asya' al-ghaibah bima yaqa'u fil ardi min al-akhbar. Dan yang paling banyak terjadi di umat ini adalah apa yang diberitakan oleh bangsa jin kepada pengikut-pengikutnya dari manusia tentang perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi pada waktu-waktu yang akan datang di muka bumi ini. Fayadhunnuhul jahilu kashfan wa karamah. Orang yang bodoh akan mengira bahwa pemberitahuan tentang hal gaib tersebut adalah sebuah kasyaf, pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala atau sebuah karamah. وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن وليا لله سبحانه. Dan kebanyakan manusia tertipu mengira bahwa orang yang memberitahu akan hal gaib tadi itu adalah wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min awliya'i syaitan, dan ia adalah termasuk daripada wali-wali syaitan, bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 128 memberitahukan akan hal ini. Pada hari ia mengumpulkan seluruhnya. Wahai bangsa jin, kalian telah memperbanyak pengikut kalian dari manusia. Kemudian pengikut-pengikutnya dari manusia berkata, wahai Rabb kami telah menikmati sebagian dari sebagian yang lainnya, dan kami telah sampai kepada batas yang telah engkau batasi untuk kami. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan neraka adalah tempat tinggal kalian. Kalian kekal di dalamnya kecuali dengan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Quran surat Al-An'am ayat 128. Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya ada pengikut-pengikut dari manusia yang mengikuti bangsa jin untuk senantiasa menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu rawa Muslimun fi sahihi, dan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah berkata, Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi arraf lalu ia bertanya kepada arraf tersebut tentang sesuatu, maka tidak diterima untuknya salat selama 40 hari. Qauluhu an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi disebutkan dalam hadis mendapatkan riwayat dari salah seorang istri Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa beliau? Hiya Hafsah. Dia adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dzakarahu Abu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Yang menyebutkan tentang Hafsah ini adalah Abu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Li'annahu dzakara hadzal haditsa fil atraf fi musnadihi. Fi musnadiha. Karena Abu Mas'ud Ats-Tsaqafi
menyebutkannya di hadis ini di dalam kitab Al-Atraf saat menyebutkan nama-nama tentang Hafsah. Jadi salah seorang istri Nabi tadi maksudnya adalah Hafsah. Qauluhu man ata 'arrafan, sayati bayanu al-'arrafi insyaallah taala. Barang siapa yang mendatangi arraf, akan dijelaskan tentang arraf siapa beliau. Wa zahiru hadzal hadits anna al-wa'ida murattabun ala maji'ihi wa su'alihi sawa'un saddaqahu aw syakka fi khabarihi. Yang nampak dari hadis ini adalah bahwa ancaman yaitu tidak diterima salatnya selama 40 hari, ancaman bagi orang yang mendatangi dukun ini adalah orang yang mendatanginya dan bertanya kepadanya, baik itu percaya ataupun ragu tentang kabarnya, baik itu percaya ataupun ragu tentang kabarnya. Fa inna fi ba'dhi riwayatis sahih man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Karena di dalam beberapa riwayat yang sahih menyebutkan siapa yang mendatangi arraf lalu ia bertanya tentang sesuatu lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan maka tidak diterima untuknya salat 40 hari 40 malam. Qauluhu lam tuqbal lahu salat, di dalam hadis disebutkan tidak diterima salatnya. Idza kanat hadhihi al-hal as-sa'il fa kaifa bil mas'ul. Kalau seandainya yang bertanya kepada Arraf tadi keadaannya seperti ini, tidak mendapatkan pahala salat selama 40 hari, 40 malam, maka terlebih lagi kalau seandainya yang ditanya yaitu pada tukang ramal tersebut. Terlebih lagi siksanya seperti itu. Wa qala an-Nawawi wa ghairuhu ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha. Dan Imam Nawawi rahimahullah dan selainnya mengatakan bahwa makna tidak diterima salatnya adalah tidak memiliki pahala untuknya di dalamnya. Ya, wa in kanat mujiziyah bi suqutil fardhi anhu. Meskipun sah gugur kewajiban, wala budda min hadha ta'wil fi hadha al-hadith. Dan wajib untuk menafsiri yang demikian di dalam hadis ini. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. Karena para ulama bersepakat bahwa tidak wajib bagi siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, untuk mengulangi kedatangannya. Untuk mengulangi sholatnya maksud saya sebanyak 40 hari. Mulakhasan. Jadi intinya yang mendatangi tukang ramal tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak diterima di sini maksudnya adalah tidak ada pahala atasnya meskipun gugur kewajibannya. Jadi tidak bisa diulang, ya, tidak bisa diqadha karena memang tidak ada pahalanya. Baik. Fil hadits an-nahyu 'an ityan al-kahin wa nahwihi. Di dalam hadis terdapat larangan tentang larangan menahan terdapat larangan tentang mendatangi tukang ramal. Qala al-Qurtubi yajibu 'ala man qadira 'ala dhalik min muhtasib wa ghairihi an yuqima man yata'ata syai'an min dhalik min al-aswaq wa yunkiru 'alaihim asyad an-nakir. Wajib bagi siapa yang sanggup dari orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk menegakkan hukuman siapa yang melakukan hal demikian, baik itu di pasar, dan agar mengingkari mereka dengan seberat-berat pengingkaran. Wa 'ala man yaji ilaihim wa la yaghtar bi sidqihim fi ba'dil umur. Dan juga hendaknya wajib untuk untuk mengingkari orang yang datang kepada mereka. Jadi kaum muslimin yang mendatangi tukang ramal ini juga diingkari, bukan hanya
yang meramalnya saja. Wala yaghtar bisidqihim fi ba'dil umur, dan tidak tertipu dengan kebenaran mereka dalam beberapa perkara. Artinya kadang-kadang ada benarnya, jangan tertipu. Wala bikathrati man yaji'u ilaihim mimman yantasibu ilal ilm. Dan jangan tertipu juga dengan banyaknya yang datang kepada mereka dari orang-orang yang dikatakan berilmu. Fa'innahum ghairu rasikhina fil ilm. Mereka itu tidak dalam ilmunya, bal minal juhal bima fi ityanihim minal wahdud. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang bodoh dengan apa yang mereka datangi. Itu berupa ancaman-ancaman akibat mendatangi tukang ramal. Nah, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bisa ringkas dalil yang pertama, hadis riwayat Muslim, maka makna bab adalah menjelaskan ancaman bagi para tukang ramal dengan segala macam jenis cara meramalnya. Nah, hubungan bab ini dengan tauhid adalah menunjukkan contoh perbuatan sihir, yaitu meramal dengan segala macam cara dan triknya. Ya. Kemudian makna dalil yang pertama tadi menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengabarkan siapa yang mendatangi Arraf lalu bertanya kepadanya, maka tidak diterima darinya sholat 40 hari siang dan malam. Dan dalil ini menunjukkan contoh perbuatan sihir, yaitu meramal dengan segala macam cara dan triknya. Di dalam hadis disebutkan bahwa mendatangi tukang ramal lalu bertanya, ancamannya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dan maksud dari tidak diterima sholatnya adalah tidak berpahala, meskipun gugur kewajiban dan tidak dapat diqadha. Nah, itu dia. Itu adalah dalil yang pertama yang kita baca pada kesempatan kali ini. Nah, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, rawahu Abu Dawud. Kemudian penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah membawakan dalil yang kedua, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi keutamaannya, mendatangi kahinan maksudnya, barang siapa mendatangi tukang ramal, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Di dalam riwayat Abu Dawud juga, barang siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid atau mendatangi istrinya di dalam duburnya, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad SAW. Maka sungguh dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa naqilu hadzal hadits min as-sunan hadhafa minhu wa hadhihi al-jumlah ikhtasara ala ma yunasibu at-tarjamah. Yang menukilkan hadis ini dari kitab Sunan menghapus yang tidak perlu, yang tidak sesuai dengan bab ini. Kemudian di dalam matan kitab tauhid disebutkan walil arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala syartihima an Abi Hurairah, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh imam yang empat, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga Imam Hakim. Kemudian Imam Hakim berkata hadis ini sahih berdasarkan syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim.
yaitu barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, maka lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. طيب هكذا بيض المصنف لاسم الراوي وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله من أتى كاهنا, disebutkan dalam hadis siapa yang mendatangi kahin. Qala ba'dhum la ta'arud baina hadha wa baina hadithi man ata arrafan. Tidak ada pertentangan antara barang siapa yang mendatangi kahin, siapa yang mendatangi arraf, tidak ada. Fasa'alahu an syai'in lam tuqbalhu 40 lailah. Lalu ia bertanya tentang sesuatu tidak terima darinya salat 40 hari, 40 malam. Wa hadha ala qauli man yaqul huwa kufrun duna kufur. Ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa mendatangi tukang ramal adalah kekufuran, di bawah kekufuran. Amma ala man yaqulu bi dhahiril hadits fa yus'alu an wajhil jama' bainal haditsain. Adapun yang mengucapkan bahwa berarti dia keluar dari hadis, artinya secara hadis kita pahami seperti itu, maka ditanyakan bagaimana cara menggabungkan dua hadis tersebut. Jadi hadis yang pertama yaitu yang percaya maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tidak percaya maka berarti dia tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Wa dhahirul hadis annahu yakfur mata i'taqada sidquhu bi ayyi wajhin kan. Dan yang nampak dari hadis adalah bahwa orang yang percaya kepada dukun dia kafir kapan dia percaya, dari sisi manapun. Wa kana ghalibul kuhan qabla an-nubuwah innama kanu ya'khuduna 'ani syayatin. Dan kebanyakan para tukang ramal sebelum kenabian, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengambil berita-berita bohong tersebut dari para syaitan. Baik. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Disebutkan dalam hadis sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Qala al-Qurtubi al-muradu bil munazzal al-kitab was sunnah. Yang dimaksudkan dengan apa yang diturunkan adalah Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa halil kufur fi hadzal mawdi' kufrun duna kufr? Apakah kekufuran yang disebutkan di dalam keadaan ini adalah kufrun asghar, fala yanqulu anil millah, tidak mengeluarkan dari agama Islam, am yatawaqqafu fihi, atau kita berdiam saja tidak berpendapat. Fala yuqal yakhruju anil millah wala yuqal la yakhruj. Tidak dikatakan dia keluar, tidak dikatakan juga dia tidak keluar. Wa huwa asyharur riwayatain an Ahmad rahimahullah. Dan ini adalah dua riwayat yang paling masyhur di tengah Imam Ahmad. Nah, intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh oleh tukang ramal, maka dia berarti keluar dari agama Islam. Adapun yang tidak percaya tapi dia sudah bertanya, maka dia tidak terima salatnya 40 hari 40 malam. Nah, Abu Ya'la ismuhu Ahmad bin Ali bin Al-Muthanna Al-Musri Al-Imam sahib at-tasanif kal-Musnad wa ghairihi. Wa rawa an Yahya ibn Ma'in wa Abi Khaythamah wa Abi Bakar ibn Abi Shaybah wa khalq. Wa kana min al-a'immatil huffaz, mata sanata 37. Abu Ya'la namanya adalah Ahmad bin Ali, ya, Al-Muthanna, dari kota Musil, Al-Musili. Beliau seorang ahli ilmu, kemudian suka menulis kitab musnad, di sana misalnya Musnad Abu Ya'la. Kemudian beliau meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in, dari Abu Khaythamah, dari Abu Bakar bin Abi Shaybah, dan juga ulama-ulama lainnya. Dan beliau termasuk daripada imam ahli hafal Al-Quran.
wafat pada tahun 307 Hijriah. Wa hadzal athar rawahu al-Bazzar aidan, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar juga. Wa lafdhuhu man ata kahinan aw sahiran fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dan lafaznya adalah siapa yang mendatangi tukang ramal atau tukang sihir, maka lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi dalilun ala kufril kahini was sahir. Dan di dalamnya terdapat kekufuran tukang ramal dan tukang sihir, li'annahuma yadda'iyani ilmal ghaib, karena kedua-duanya mengaku memiliki ilmu gaib yang itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika kufr wal musaddiqu lahu ma ya'taqidu dzalika wa yardha bihi wa dzalika kufrun aidan. Dan itu adalah kekufuran, meyakini ada selain Allah yang mengetahui akan hal gaib dan meyakini dan meridai akan hal tersebut, maka itu adalah juga kekufuran. Nah, nah, ini dulu yang bisa disampaikan para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja. Mohon maaf jika eh, apa namanya sebentar ya karena waktu. Nah, silahkan jika ada pertanyaan, cukup 5 menit saja. Nah, Ustadz Barakallahu Fikum, terima kasih atas materi dan bimbingannya. Silakan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Halo, kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Ustadz, kami pedagang di pasar, biasa bersaing. Akan tetapi persaingan sekarang ini kelihatan tidak sehat. Karena ada pedagang yang lain yang iri kemudian menanam seperti bunga dan lain sebagainya di tanah atau di depan warung saya. Apa yang harus saya kerjakan? Karena orang tua saya takut ini akan berdampak pada penjualan dan nyawa kita. Apakah hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi dagangan kami dan jiwa kami, Ustaz? Silahkan. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Semua praktik sihir bisa saja memberikan pengaruh buruk kepada orang yang diniatkan untuk disihir. Akan tetapi seorang muslim, dia senantiasa membentengi dirinya dengan benteng-benteng yang sudah disyariatkan dalam agama Islam. Kemudian dia juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyerahkan hati dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi pencukupnya, ya. Kemudian dia mengerjakan hal-hal yang bisa membentengi dirinya, di antaranya dia membaca surat Al-Baqarah, ya. Kemudian dia membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkah hasrah wa la tastati'uha al-batarah." Bacalah surat Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya adalah berkah dan meninggalkannya adalah kerugian, dan tidak ada dari tukang sihir yang sanggup untuk melawannya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qara'a bil ayataini min fi lailah min akhir surat Al-Baqarah kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka 2 ayat tersebut akan mencukupinya. 2 ayat tersebut akan mencukupinya. Wallahu a'lam. Nah, Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimanakah hukumnya kita mengantarkan orang tua kepada orang pintar dengan alasan orang tersebut mampu memberikan solusi untuk perdagangan kita agar mendapatkan langganan yang banyak dan laris? Mohon diberikan nasihat. Silakan Ustaz. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd.
Apa yang dimaksud dengan orang pintar dahulu, terlebih dahulu? Kalau seandainya yang dimaksud dengan orang pintar adalah orang berilmu, memberikan amalan-amalan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis tentang lancarnya rezeki, tentang tercukupinya ke ekonomi, terlunaskannya hutang, maka pada saat itu boleh saja. Tapi kalau seandainya yang dimaksud orang pintar adalah orang yang mempunyai kekuatan gaib, berhubungan dengan jin, kemudian diberikan hal-hal yang berkaitan dengan perdukunan atau sihir agar senantiasa bisa ekonomi lancar, maka ini diharamkan. Dan anak tidak boleh mengantarkan kepada orang tersebut jika orang tua meminta. Karena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan bermusuhan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Air pusar, air tebu ditulis di kertas, terus dimasukin di sebuah minuman untuk kita minum, termasuk praktek dukun atau tidak Ustadz? Seperti ini, silahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Praktek-praktek dukun itu bisa dikenal dengan cara menghinakan Al-Quran ataupun menghinakan syiar-syiar Islam dan memakai sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti menulis raja-raja, huruf-huruf terputus, angka-angka, ataupun lambang-lambang tertentu dengan tujuan membentengi diri. Maka ini adalah praktek sihir atau lebih tepatnya praktek dukun. Karena bedanya sihir dan dukun, sihir itu adalah eh, ikatan yang dijampi-jampi atau tulisan-tulisan raja untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Adapun perdukunan adalah mengobati orang yang sedang sakit. Jadi sihir lebih kepada memberikan pengaruh buruk, sedangkan dukun lebih condong kepada pengobatan. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, halo, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana ini? Ini Pak Sultan di Trenggalek. Silahkan Bapak pertanyaannya. Nah, begini Ustaz ya. Dulu pada tahun sekitar 65 Ustaz, saya waktu itu ya setelah menjelang, kalau tidak salah itu menjelang peristiwa 65 ya, itu ada dari kalangan santri itu diarahkan karena itu mendekati ada seakan-akan itu menghadapi komunis begitu ya. Nah kemudian pemuda Ansor waktu itu diajak ke rumah kiai, mendatangi kiai. Kemudian oleh kiai istilahnya digembleng gitu. Kemudian di situ entah apa tangan itu diusap dengan minyak itu, kemudian dicoba dipukul dengan pedang. Ternyata ya enggak mempan gitu. Ya, intinya diberikan amalan untuk kekebalan ya Pak ya. Apakah termasuk perbuatan syirik atau tidak seperti itu ya? Berlaku silit. Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tunggu jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berperang, maka beliau terluka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ilmu kebal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu-ilmu kebal belum ada di dalam agama Islam. Karena para sahabat ada yang meninggal, para Nabi Muhammad SAW terluka, ya, para sahabat meninggal di medan pertempuran, maka ilmu-ilmu kebal tidak ada dalam syariat Islam. Oleh karena itu, jika ada yang memberikan ilmu kebal, maka itu bukan dari syariat Islam. Meskipun terkadang bacaannya dengan bismillah, terkadang dengan membaca Al-Fatihah,
Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami berikan kesempatan kembali. Silakan untuk terakhir. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Lampung. Silakan Ibu pertanyaannya. Maaf, saya agak menyimpang pertanyaannya dari judul yang ini siapkan. Saya ingin bertanya, apakah boleh saya udah berumur merubah nama saya? Karena waktu itu orang tua saya memberikan nama saya yang saya rasa tidak kuat saya menjalaninya karena di ujungnya itu nar. Karena saya kalau melihat di Al-Quran itu nar itu adalah neraka. Jadi saya udah berusaha menyadari apa-apa yang saya lakukan itu dan berusaha berbuat yang terbaik. Namun saya kadang-kadang ujian itu bertubi-tubi untuk saya. Oh, jadi Jadi Ibu apakah ingin, salah kalau maksudnya saya ingin mengganti nama karena berat Iya. namanya ya Bu ya? Iya, karena Iya. di ujungnya itu nar. Iya. Jadi saya boleh apa tidak Pak Ustaz? Sedangkan Iya, umur baik. saya sudah 56 tahun. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Mengganti nama tidak mengapa di dalam syariat Islam. Rasulullah SAW mengganti nama yang buruk seperti misalkan Al-As, ahli maksiat, diganti oleh Allah, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama yang baik, kemudian juga nama-nama yang buruk diganti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mengapa mengganti nama yang buruk. Akan tetapi kalau seandainya di belakangnya nar, ini kita tidak tahu apa di depannya gitu ya. Ya memang nar artinya api neraka. Tapi di depannya apa? Apakah itu sambungan dari misalkan minan nar dari api neraka? Nggak tahu kita apa. Tapi yang jelas mengganti nama diperbolehkan, tidak mengapa. Dan ada pun keyakinan bahwa nama ini terlalu berat, nama ini mendatangkan keburukan. Saya belum tahu ada dalil yang menunjukkan apa hal tersebut. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim memberi nama kepada anak kita dengan nama-nama yang baik, yang seseorang dipanggil dengan nama tersebut kelak, baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.